berjalannya waktu, populasi sampah semakin bertambah. Apalagi Indonesia tercatat memproduksi sampah sekiranya 322 ton per harinya. Dan Indonesia menjadi urutan penghasil sampah terbesar kedua di dunia. Dan itu adalah hal yang sangat menyedihkan. Karena negara tercinta kita masih banyak dengan masalah-masalah, yakni sampah. Harapannya bangsa Indonesia cinta dengan lingkungannya dan ingat kebersihan sebagian dari iman. Maka dari itu Garut Zero Waste akan memulai kegiatan untuk mengolah sampah. Tidak usah yang berat-berat, memulai dari masyarakat setempat. Tim akan memulai kegiatan keliling pukul 7 pagi, lalu mengambil sampah-sampah organik warga dan mengisi data sampah yang telah dikumpulkan. Warga harus ngelis atau daftar supaya sampahnya bisa diangkut oleh tim. Ketika semua data sudah tertulis, tim akan laporan ke masyarakat bahwa hari ini sampah yang terkumpul adalah sekian. Oke, kita sekarang sudah pengukuran untuk ambil sampah yang kedua. Kali pertama 16 kilonya, Kang Dewisnya. Nah, sekarang kita nggak tahu nih ada berapa kilo nih yang kita peroleh. Dari sekarang ada tambahan, jadi ada sekitar 21 rumah. Rumah mitra ya. Ini Kang Hilman, relawan baru kita yang sekarang bergabung, alhamdulillah. Dan beliau ini memang asli sini, jadi lebih tahu Medan. Itu mentor kita, Kang Dewis. Dan oke, lihat sekarang ini berapa kilo, yuk. Nah, sudah. Siap? Siap. 2, 3. Sabar, 27. 27. Oke, sip. Berarti ya, jadi nama 11 kilo tuh. Alhamdulillah. Ya. Kasih. Kita senang dapat sampah aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sampah telah ditimbang, sampah akan diangkut menuju pengolahan sampah-sampah organik supaya bisa difermentasikan menjadi bahan maggot. Untuk lokasi pengolahan sampah tidak jauh dari medan keliling kita. Cuman sekitar 1-2 kilo untuk menuju ke tempat pengolahan sampah. Sampah diangkut menggunakan motor untuk menuju lokasi. Untuk namanya Mandiri 551 BSF Garut. Dan ini adalah tempat di mana kita akan menfermentasikan sampah-sampah organik. Maggot adalah larva dari lalat black soldier atau tentara hitam yang diperoleh dari proses biokonversi farm kernel meal. Nama latinnya adalah Harmesia illusion biokonversi, merupakan hasil fermentasi sampah-sampah organik menjadi sumber energi metan yang melibatkan organisme hidup. Biasanya maggot akan dijadikan sebagai makanan bagi hewan karena maggot memiliki protein yang sangat tinggi. Ini adalah proses ketika sampah organik akan difermentasikan dan akan menjadi berbentuk yang agak mencair supaya dapat dikonsumsi oleh maggot. Ketika bahan organik dimasukkan, kamu juga harus memberi sedikit air supaya alat tidak macet. Ya, ibaratnya seperti motor yang membutuhkan oli agar mesinnya tidak macet. Nah, bagaimana jika masih macet? Berarti itu ada beberapa bahan yang memang tidak dapat difermentasikan. Apa aja sih sampah-sampah ini yang tidak dapat difermentasikan? Seperti cangkang salak, pokok jagung, dan daun kering. Ya memang sampah seperti itu termasuk sampah yang organik keras. Oke, jadi kalau terdengar ada bunyi cekit-cekit itu artinya walaupun dia itu bahan organik, tapi kalau keras dia nggak bisa diolah oleh mesin ini. Juga ada beberapa yang tidak bisa hancur, walaupun bisa lolos tapi tidak hancur seperti daun. Jadi mungkin kedepannya untuk daun-daun yang daun-daun dari pohon ya, bukan yang daun-daun dari daun kangkung bekas yang sudah dimakan itu mungkin bisa hancur ya. Tapi kalau yang daun sengaja disapu dari halaman itu nggak bisa sepertinya. Kemudian juga yang keras-keras contohnya biji salak tadi nggak bisa hancur, jadi dia membuat mesinnya jadi macet gitu ya. Kemudian juga pokok jagung. Nah, hal-hal yang kayak begitu sepertinya tidak dicampurkan menjadi satu supaya mesinnya bisa bekerja dengan normal gitu. Itu saja mungkin review untuk penghancuran sampah kali ini. Terima kasih. Nah, ini sampah organik atau sampah dapur. Daripada kamu buang sembarangan, mending kamu mencoba untuk bebas dari sampah.
Jika di daerah kamu terdapat tempat seperti ini, kamu bisa memanfaatkannya. Dan jika tidak, ya kamu cukup membuang sampah organik ke tanah yang berlubang supaya dapat menjadi pupuk atau kompos. Nah, mulai kali ini kita harus membiasakan untuk hidup bersih. Karena yang dapat merasakan hidup bersih adalah kita yang memulai untuk hidup bersih. Salam bebas sampah.